Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7A yang beranggotakan saya sendiri yaitu Dita Rahmasakinati dengan NIM 230590008 dan rekan saya Hestia Sinaga dengan NIM 230590015. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai tugas aspek hukum dalam bisnis, yaitu mempresentasikan hasil observasi kami. Yang pertama itu adalah latar belakang. Laporan ini membahas hasil wawancara dengan badan usaha yang berjenis UMKM yang ada di Kota Padang. Kami mewawancarai dua jenis badan usaha yaitu Salsa Laundry dan juga Arvanat Car Wash. Wawancara ini difokuskan pada aspek hukum seperti bentuk usaha perusahaan, pendaftaran, kontrak, perjanjian, hubungan regulasi, keunggulan usaha, izin usaha, serta kepailitan. Selanjutnya, kami akan masuk kepada inti dari pembahasan, yaitu mengenai bentuk usaha. Yang pertama itu ada Arvanat Car Wash. Merupakan salah satu bentuk badan usaha yang termasuk ke dalam jenis UMKM, yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa berupa jasa cuci mobil, motor, dan karpet. Yang kedua yaitu ada Salsa Laundry, yang merupakan badan usaha yang berbentuk jenis UMKM yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa seperti Arvanat Car Wash tadi. Dengan jasanya itu jasa cuci dan setrika pakaian serta selimut. Selanjutnya ada pendaftaran usaha, yang mana untuk Alfanat Karwas, berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, diperoleh hasil bahwa UMKM ini tidak melakukan pendaftaran usaha karena hanya meminta izin kepada dusun, kepala dusun dan camat untuk membangun usahanya. Selanjutnya, selanjutnya yaitu untuk Salsa Laundry. eh, eh, UMKM ini sudah memiliki daftar perusahaan dan sudah terdaftar secara resmi kepada kelurahan setempat sebagai daftar perusahaan yang ditandai dengan adanya pemilik atau pengurus dan juga SIUP. Selanjutnya ada kontrak atau perjanjian. Yang untuk pertama, Arvanat Car Wash, UMKM ini tidak menjalin kontrak dengan pihak lain karena mereka membangun usaha sendiri. Yang kedua, untuk Salsa Laundry, berdasarkan observasi kami, UMKM ini telah dulu pernah bekerjasama dengan salah satu hotel, seperti beberapa bed cover dan lainnya. Selanjutnya, untuk hubungan bisnis akan dilanjutkan oleh teman saya, Hestia Sinaga. Kepada Hestia, dipersilakan. Selanjutnya ada hubungan bisnis. Yang pertama, hubungan bisnis UMKM Arvanat Car Wash. UMKM yang kami wawancara ini tidak menjalani hubungan bisnis dengan pihak lain karena mereka membangun usahanya sendiri. Yang kedua itu ada Salsa Laundry. UMKM ini tidak menjalin hubungan bisnis dengan pihak lain karena merupakan usaha sendiri atau pribadi keluarganya juga. Next. Selanjutnya ada hak atas kekayaan. Yang pertama, Arvanat Car Wash. UMKM ini memiliki hak kekayaan intelektual berupa hak merek seperti namanya yang unik, yakni Arvanat Car Wash. Yang kedua ada Salsa Laundry, itu sama juga dengan Arvanat Car Wash. Mereka memiliki hak kekayaan intelektual berupa harga merek seperti namanya yang unik, yakni Salsa Laundry. Next. Izin usaha. Arvanat Car Wash tidak memiliki izin secara resmi, namun mereka hanya meminta izin kepada kepala daerah seperti kepala dusun dan camat untuk membangun usahanya. Untuk surat perizinan resmi ini belum ada. Dan untuk Salsa Laundry, mereka sudah memiliki izinan usaha dan ditandai dengan adanya izin surat usaha perdagangan yang telah diajukan pada 2017 dan baru terbit pada 2018.
oleh kelurahan setempat. Next. Sangketa dari Car Wash sendiri itu tidak pernah terlibat pertengkaran antar itu pernah terlibat pertengkaran antar tetangga yang memiliki usaha yang sama. Namun karena banyaknya usaha yang sama, kadang ia merasa pendapatannya menurun. Sedangkan di Salsa Laundry, UMKM ini pernah terlibat sengketa berupa kesalahpahaman dengan pelanggan. Contohnya, saat baju pelanggan kurang, ternyata ada di rumahnya, atau pelanggan bilang barangnya kurang, padahal tidak ada dimasukkan ke laundry dan lainnya. Next. Kepailitan dari Arvanat Car Wash, eh, mereka tidak pernah merasa dan mengalami pendapatan menurun, namun pemilik tidak menjelaskan detail penyelesaian dari masalahnya. Sedangkan di Salsa Laundry pernah mengalami penurunan jumlah pelanggan dan hal ini merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Cara yang ditempuh pemilik untuk memperbaiki masalahnya adalah dengan berprasangka baik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tia yang telah menyampaikan materi yang kami sampaikan. Selanjutnya, sebagai kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi yang telah penulis kami lakukan, diperoleh hasil bahwa penerapan aspek hukum oleh kedua UMKM ini cukup baik. Namun, perlu ditingkatkan lagi agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. Selain itu, proses UMKM dalam mendapatkan statusnya sebagai badan hukum sangat penting dan baik. Dan juga prosedurnya, karena dengan adanya pendirian usaha yang sesuai dengan prosedur, maka akan dapat menjamin kepastian hukum dari usaha tersebut. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti sengketa, maka ada pihak-pihak atau cara-cara yang dapat dilakukan oleh kedua UKM agar permasalahan ini tidak sering terjadi dan terulangi, serta dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Selain itu juga aspek hukum dalam bisnis sangat berhubungan dengan UMKM, yang mana dalam proses pendirian sebuah usaha diperlukan hukum yang mengatur dan mengawasi keberjalanan dan keberlanjutan usaha. Serta karena dengan memberikan jaminan karena dengan adanya jaminan kepastian hukum yang jelas seperti yang diatur seperti undang-undang serta adanya hak kekayaan intelektual, maka badan usaha dapat memperoleh hal yang terlindungi. Selanjutnya, aspek hukum juga memberikan dampak bagi pemilik usaha, yakni berupa eh, ol- berusaha jika diklaim oleh pihak lain nama produknya ataupun mereknya, maka ia dapat melaporkan ke pihak tertentu ataupun dengan menunjukkan eh, hak kekayaan intelektualnya serta SIUP atau surat izin perdagangan usaha. Selanjutnya, kami ingin memberikan sedikit saran bahwa kami menyadari adanya ketidaksempurnaan dalam penulisan observasi ini dan adanya keterbatasan anggota serta kurangnya informasi yang lengkap. Oleh karena itu, kami terbuka bagi eh, Bapak dosen pengampu untuk memberikan saran-saran untuk kami untuk melakukan penelitian selanjutnya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Eh, dan kami ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal dan kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.